seringkali dalam bidang apapun kita pengen banget jago dalam satu hal gitu ya. Kalau orang marketing pengen jago marketing, orang produk pengen jago produk dan lain sebagainya. Tapi waktu kita belajar itu seringkali kita juga ngerasa gagal. Kok susah banget gitu. Kita ngelihat orang-orang atau tokoh-tokoh yang udah lebih jago dari kita, senior kita dan sebagainya. Kok dia gampang banget ya kayaknya gitu. Sementara kita kok susah banget ya mau seluas itu, mau ini dan itu bikin kita seringkali putus asa terus aduh jangan-jangan gue nggak berbakat nih gitu ya, dan akhirnya berhenti padahal belum jago gitu loh, dan padahal ketika diterusin bisa aja kita juga jadi kayak mereka gitu ya. Nah gimana cara belajar yang oke supaya jadi apapun yang kita mau tuh nyampe gitu ya, dan apa indikatornya udah jadi gitu ya. Nah sebelum masuk ke sana seperti biasa saya mau ngingetin video saya yang ini dan semua video saya ini intisari atau potongan kecil dari buku saya Brain and Brand, bisa didapetin Shopee, Tokopedia, linknya ada di bawah. Yang kedua adalah kalau ada pertanyaan, komentar, usulan soal apapun gitu ya, termasuk topik yang dibahas, masukin aja di komen, pasti saya balas. Yang ketiga adalah saya mau ngajak teman-teman support bantuannya nge-like dan share gitu ya. Oke. Untuk ngerti tadi kita mau belajar apa dan gimana caranya supaya cepet gitu. Saya perlu jelasin dulu gimana otak kita belajar. Nah sebelum masuk otak kita belajar, perlu jelasin dulu gimana otak kita bekerja. Yang pertama adalah saya udah ngomongin berkali-kali, tapi bahwa cara pikiran kita bekerja tuh ada dua mode. Satu pilot, satu lagi autopilot gitu ya. Pilot ini terencana gitu ya, agak lambat tapi bisa nyelesain hal-hal yang kompleks gitu yang kita nggak pernah hadapi gitu ya. Dia makan energi, bandwidthnya rendah dan lain sebagainya. Autopilot ini yang cepet aja, spontan, jalan sendiri, multitasking gitu ya dan lain sebagainya. Contohnya adalah sebenarnya ketika kita baru belajar mobil gitu. Ketika baru belajar mobil itu pilot karena kita nggak punya database-nya, sehingga satu-satu diliatin pelan-pelan gitu kan, masukin kopling, injek kopling, masukin persneling, injek gas, lepas persneling pelan-pelan, itu benar-benar gitu ya. Sambil diajak ngobrol dia nggak mau, ntar dulu, ini gue lagi ini gitu kan. Tapi begitu kita sudah terbiasa jadi autopilot gitu ya. Jadi autopilot ini ya udah, jangankan kita pikirin satu-satu, kita pun sambil multitasking, sambil makan lah, sambil dengerin radio, sambil dengerin temen ngobrol di sebelah gitu, atau sambil nelfon gitu kan, walaupun nggak boleh ya. Dan ada orang ada mobil lain lewat menarik, itu kita masih bisa perhatiin. Jadi kita bisa multitasking. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin kemampuan yang tadi, mereka yang udah jago adalah mereka yang kemampuan apapun itu ya, entah marketing, entah produk, entah apa, itu sudah nempel di autopilotnya. Jadi bukan lagi di pilot, tapi udah jadi autopilot. Jadi dia bisa adjust, kalau ini begini tuh begini, kalau itu begitu tuh begitu. Nah pilot itu banyak menggunakan conscious, kesadaran, autopilot itu subconscious gitu ya. Jadi untuk kita bisa membawa bikin kemampuan apapun yang kita mau belajar, yang mau bisa ke level autopilot, kita harus juga memanfaatkan subconsciousnya. Nah pilot ini kekurangannya banyak gitu ya, bandwidthnya kecil, lambat, nggak multitasking dan sebagainya gitu ya. Dan maka dari itu belajar pakai pilot aja ini bisa lama dan akhirnya harus diulangnya lebih panjang kalau kita belajar cuma pakai pilot gitu. Karena untuk bisa ke autopilot kita harus bangun database, sehingga harus diulang terus sampai kerekam sama database. Tapi kalau autopilotnya, subconsciousnya tidak dilibatkan, akhirnya ya sudah gitu kan, nggak masuknya lebih lama gitu. Sementara autopilot itu kan sebegitu otomatisnya dan sebegitu powerfulnya, tapi susah dikontrol, sayangnya itu. Nah makanya orang punya istilah to unlearn we must, atau one must to learn one must unlearn gitu. Jadi untuk kita belajar ada yang harus dilepas dulu. Kalau kita belajar sesuatu terus sesuatu yang baru, terus habis itu teori tentang hal-hal yang mirip sama ini, yang lama yang kita udah pegang itu nggak dilepas itu bukan berarti nggak dilupakan nih kan, kita tidak bisa melupakan sebenarnya. Lupa itu terjadi dengan sendiri, tidak dengan sengaja gitu ya. Nah itu akhirnya susah untuk masuk karena kita menolak terus. Nah maka dari itu pilot sama autopilot itu harus jalan sejalan gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima. Nah kalau kita nggak mau unlearn, ini nggak jalan sejalan gitu. Pilotnya berusaha nyerap, autopilotnya nolakin, nggak gitu kan. Pilotnya nerima lagi, autopilotnya nolak terus. Nah contohnya apa? Contohnya baca buku. Pasti pernah ada yang baca buku gitu ya, udah berlembar-lembar gitu, terus habis itu setelah berapa 2-3 lembar gitu, terus kita mikir, dari tadi gue baca apa sih? Gue tahu ini baca, tapi kok nggak ada yang masuk. Nah itu terjadi sebenarnya karena pilotnya ngebaca, autopilotnya lagi mikirin hal lain.
Nah, sehingga dia nggak bisa nyerap gitu. Jadi penting banget, makanya belajar pun harus dua-duanya dilibatin. Kita lihat kalau orang belajar bahasa gitu ya, kalau kursus bahasa apapun, bahasa Inggris lah kita anggap ya gitu ya, kursus model yang model kursus yang lama-lama, kursus bahasa Inggris itu kan seringkali orang begitu lulus bisa, tapi begitu nggak dipakai nggak bisa lagi gitu. Itu satu. Terus habis itu banyak banget kita lihat orang-orang punya sertifikat lulus kursus bahasa Inggris apa gitu ya, tapi tuh habis itu ngomong pun gagap gitu ya. Jadi katanya dia lulus, nilainya bagus, tapi kenapa gagap gitu ya. Saya pun lulusan Inggris, seringkali masih gagap bahasa Inggris gitu ya, karena ya apa tadi, karena nggak dipakai gitu. Nah sementara ada orang-orang yang langsung pindah ke Amerika, ke Inggris, ke Australia, kemanapun ya, bahasa pengantar bahasa Inggris, nggak pakai kursus gitu ya, lama-lama bisa ngomongnya lancar gitu ya, walaupun grammarnya bisa aja salah 1-2, tapi ngomongnya lancar gitu ya. Ini kenapa bisa begitu? Karena cara dia belajar ketika langsung di situasi, bukan pilotnya doang yang belajar, tapi autopilotnya juga belajar ngerekam dan abis itu ngebangun database sehingga dia bisa menjalankan secara autopilot. Sementara kursus-kursus bahasa Inggris model lama yang belajarnya grammar gitu kan, kalau present past tense tuh apa sih rumusnya dan sebagainya, itu kita hanya merekam secara pilot tapi autopilot itu tidak dilatih gitu. Nah makanya kursus-kursus bahasa Inggris modern yang sekarang itu ngajarin dengan cara dilatih ngomong gitu. Latihan ngomongnya banyaknya ampun-ampunan, latihan nulisnya banyaknya ampun-ampunan, latihan dengerinnya banyaknya ampun-ampun. Kenapa? Supaya kita punya muscle memory, baik buat lidah untuk kita ngomong, atau tangan waktu nulis, atau bahkan telinga waktu kita ngedengar. Jadi kita bisa jalan dan nggak latah gitu ya, dan nggak gagap gitu. Jadi bisa lanjut aja gitu. Nah sama juga kalau kita ngomong, ini tes yang sering saya jadiin contoh ya. Kita kalau ngetik di komputer atau di WhatsApp gitu ya kan cepet banget gitu ya. 1 detik mungkin bisa 1 kata lah minimal ya. 1 kata tuh 4-5 huruf. Artinya 1 huruf itu 1/4 detik kita bisa tahu gitu ya letaknya di mana dan ini. Tapi begitu ditanya bawahnya huruf K apa, sampingnya huruf S apa, atasnya huruf L tuh apa di keyboard ya. Kita mikir lebih dari 1 detik untuk bisa jawab. Kalau bisa jawab, belum tentu bisa jawab juga. Itu tadi karena ada yang namanya muscle memory tadi. Jadi ketika kita ngetik di WhatsApp, kita nggak pernah ngapalin, urutannya tuh ini. Enggak. Tapi kita dengan autopilot masuk dan abis itu ya sudah. Jarinya yang belajar dengan autopilot kita ngerekam gerakannya, itu yang namanya muscle memory, sehingga abis itu kita juga bisa jalan secara autopilot. Ada lagi satu penelitian bisa dicari di YouTube gitu ya, namanya reverse bike. Jadi ada satu penelitian, ada orang bikin sepedanya tuh habis itu di reverse. Biasanya kalau mau belok kiri stangnya belok kiri, kalau kanan belok kanan gitu. Ini dibalik, kalau mau belok kiri stangnya harus diputar ke kanan, begitu juga sebaliknya. Nah, secara logik, secara pilot kita bisa nangkep bahwa ini bisa, orang tinggal dibalik aja gitu ya. Begitu dijalanin nggak bisa. Kenapa? Karena naik sepeda pun proses belajarnya itu bukan proses pilot, tapi juga ada autopilot, ada badan kita yang berusaha nyimbangin ketika kita belok kiri, badan kita miring ke kanan, sehingga ketika stangnya dikekananin gitu, badan kita miring ke kiri, padahal ini jadi kontroversi dan akhirnya kita jatuh. Jadi itu tadi gimana caranya ketika kita belajar dan kita berusaha mau bikin ini jadi autopilot, kita harus ngerti berbagai macam yang terpengaruh di sini gitu loh, konteksnya dan sebagainya. Itu harus direkam sebagai dalam model autopilot dan subconscious gitu. Nah contoh nih, kalau kita ngomong gimana otak pilot belajar. Otak pilot itu belajarnya dengan ngerti gitu kan, diulang-ulang gitu, paling jauh tuh cuma diulang-ulang sampai apal gitu ya. Permasalahannya ilmu dan realita itu seringkali berbeda, konteksnya beda, nilainya beda, variabelnya beda. Maka dari itulah banyak orang-orang yang belajarnya textbook, yang belajarnya di kampus, kalau tidak dipraktekkan dia nggak akan bisa praktekin, karena ilmu yang sama di kampus itu ilmu yang benar sebenarnya, tapi begitu begitu terjun ke bisnis, konteksnya berbeda, nilainya berbeda, sehingga dia perlu adjust gitu ya. Nah sementara otak autopilot itu belajarnya dengan cara, misalnya pertama cari pattern. Contoh kita ngomongin dari bilangan 1, 3, 5, titiknya apa? 7 gitu ya. Otak kita mencari pattern. Kalau 1 ke 3 tuh jaraknya 2, 3 ke 5 tuh jaraknya 2. Oke, berarti nextnya apa? 5 ke berapa tambah 2? 7, kan kayak gitu ya. Jadi kita bisa nebak ada pola yang didapat gitu. Terus kedua, kita juga connecting the dot gitu kan. Misalnya biru itu warna langit gitu ya. Warna apa lagi? Warna laut gitu.
Langit sama laut tuh gimana? Kalem, adem gitu ya. Langit bisa aja marah gitu ya, tapi langit yang marah itu tidak berwarna biru. Langit yang biru itu kalem gitu ya. Sehingga warna biru itu diasosiasikan dengan kalem gitu. Sementara merah itu warna apa? Warna api gitu ya. Berani, panas, itu asosiasi yang tersimpan, sehingga kalau kita mau pakai menunjukin warna-warna merah itu warna-warna berani dan panas gitu ya. Nah, terus abis itu apa ya, cara otak kita belajar ini memang tadi awalnya ketika autopilot bekerja gitu ya, bagus juga kalau pilotnya dilibatin, jadi kita bisa nangkep sesuatu, termasuk tadi baca buku gitu, tapi dibikin autopilotnya juga ready untuk nyerap itu juga. Nah, prakteknya gimana? Prakteknya gini, yang pertama harus dilakukan untuk bisa belajar apapun, marketing, produk, bisnis apapun gitu ya, untuk bisa dapat sampai ke level autopilot. Pertama, ambil banyak perspektif gitu ya. Orang buta, kan ada cerita soal orang buta ngejelasin gajah. Yang satu bilang, oh gajah itu adalah batang yang tinggi, which itu yang dipegang kakinya gitu kan. Oh yang satu itu adalah selang panjang, which itu yang pegang belalainya. Oh yang satu itu kayak tembok gede, itu yang pegang badannya. Nah, kalau kita cuma datang dengan satu perspektif, akhirnya otak autopilot kita tidak bisa connecting the dot, tidak bisa nangkep pattern dan kasih gambaran yang lebih utuh gitu loh. Jadi penting banget buat kita kasih perspektif yang banyak supaya autopilot kita juga punya gambaran yang lebih, oh ini tuh maksudnya ini gitu ya. Dan abis itu kita bisa lebih luas, oh kalau dia masuknya dari sana saya jelasinnya ini, kalau orang masuknya dari sini jelasinnya kayak gimana gitu ya. Nah setelah kita punya banyak perspektif, abis itu perlu banyak sharing. Kenapa? Karena dengan kita sharing, termasuk saya sharing bikin podcast ini, sebenarnya saya lagi belajar, bukan saya lagi ngajar gitu. Saya lagi belajar karena saya berusaha untuk ngerti perspektif orang yang nonton podcast ini tuh gimana sih, sehingga saya harus bawa ini seperti apa gitu. Jadi untuk dapetin kekayaan tadi, termasuk saya belajar marketing udah tidak lagi dari buku-buku marketing gitu. Karena ya kalau dapetin buku marketing ya udah itu aja. Saya mulai belajar dari psikologi, saya mulai belajar dari behavioral science, saya mulai belajar dari antropologi, saya mulai belajar dari sosiologi dan lain sebagainya. Dan termasuk dari bisnis juga gitu. Jadi dengan begitu lebih dapat holistic view yang lebih bagus, dan akhirnya nanti autopilotnya semakin lengkap karena dia akan connecting semuanya gitu. Nah terus habis itu yang kedua, repetisi ini udah nggak bisa dilawan lah ya. Memori itu terbentuk dari repetisi gitu ya, dan lama-lama nanti repetisi ini yang bikin memori tersimpan gitu ya. Dan ketika tersimpan, autopilotnya terbangun, database terbangun, dan autopilotnya bisa jalan gitu. Nah terus ketiga adalah ketika belajar jangan cuma pakai otak tapi pakai hati. Jadi pakai otak bagus untuk connecting the dot, tapi hati kita tuh sebenarnya adalah salah satunya suara dari si subconscious tadi, dari autopilot, untuk sesuatu yang kayaknya nggak gini deh, kayaknya gitu. Orang bilang firasat ya, tapi padahal sebenarnya arahnya sebenarnya lebih ke sana, lebih ke suaranya si autopilot tadi. Nah hasilnya gimana? Hasilnya ketika kita belajar dengan cara yang begini, termasuk ini bisa digunakan untuk mendeteksi apakah orang ini itu ilmunya bagus apa enggak. Itu tadi dia. Yang pertama adalah ketika kita belajar dengan pilot dan autopilot yang jalan barengan, dan ketika autopilotnya sudah terbangun, ilmunya nempel gitu ya. Jadi mindset bukan cuma ilmu gitu ya. Contoh misalnya kalau kita ngomongin orang kreatif yang bagus itu bukan kreatif dari jam 9 sampai jam 5 doang, atau jam 6, atau orang kreatif kerja sampai jam 9 malam lah katakan dia. Dia kreatif di kerjaan, begitu jam 9 malam aduh udah deh waktunya pulang gitu ya. Terus sama kayak dia matiin lampu, dia juga matiin switch di otaknya yang udah saya nggak kreatif lagi, pulang ketemu anak, terus habis itu main sama anak dengan cara yang tidak kreatif. Enggak, itu akan nempel terus gitu, karena itu jadi mindset, itu jadi jadi sistem yang terinstall di pikiran kita, dan itu nempel kemana-mana. Orang sales yang bagus juga sama gitu ya, bukan cuma di kerjaan dia jago jualan, tapi begitu keluar dia pasti orang-orang yang mau ngedengerin orang, bisa ngeyakinin orang, dipercaya segala macam. Itu udah nempel jadi kebiasaan gitu kan. Tentara juga sama, disiplinnya itu bukan cuma di kerjaan, tapi sehari-hari pun dia relatif lebih disiplin, lebih tegas, lebih taat dibanding yang lain. Orang marketing pun sama gitu ya. Mindset hidup sehari-harinya pun juga sama gitu. Dia bisa jadi storyteller yang menarik gitu ya. Lepas dari dia introvert atau extrovert gitu. Dan dia pasti pintar ngebangun personal brandnya. Jadi
karena semuanya udah nempel di autopilot, nggak bisa di on and off lagi, sehingga kita bisa ngeliatnya dari hal-hal seperti itu. That's why makanya kalau saya interview orang marketing, yang saya tanyain itu justru bukan hal-hal yang yang complicated gitu. Saya nanyain justru hal-hal yang yang sehari-hari, tapi dari sana dilihat apakah dia menjalankan hidupnya dengan pola pikir dan cara pikir orang-orang marketing. Kalau iya, itu artinya orang-orang yang beneran hebat, karena kemampuan marketingnya bukan cuma ada di kerjaan doang, tapi bahkan sudah nempel secara autopilot ke hidup sehari-hari dan gimana dia ngejalanin hidup sehari-harinya gitu.